Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fatma Safira dengan NIM 210603110006 dari kelas Kimia A angkatan 2021, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang kinetika kimia, di mana pada matkul atau mata kuliah Kimia Dasar 2. Dalam poin-poin tersebut ada pengertian dan persamaan laju reaksi, ada faktor-faktor laju reaksi, ada hukum laju reaksi, dan macam-macam orde reaksi. Macam-macam orde reaksi ini ada 3, yaitu orde 0, orde 1, dan orde 2. Nah, kita di sini akan bahas seberapa cepat reaksi tersebut dapat berlangsung. Nah, untuk pengertian termodinamika ini sendiri yaitu membahas tentang apakah reaksi dapat berlangsung atau tidak. Lalu, kinetika kimia yaitu membahas tentang seberapa cepat reaksi tersebut dapat berlangsung. Dan untuk laju reaksi ini yaitu mengukur seberapa cepat reaksi dapat berlangsung dalam satuan waktu. Biasanya dinyatakan dengan perubahan konsentrasi tiap satuan waktu. Nah, dalam reaksi kimia ini ada 2, yaitu reaksi lambat dan reaksi cepat. Untuk reaksi lambat, contohnya seperti pembentukan karang gigi, itu berkaitan dengan kesehatan. Biasanya pembentukan karang gigi ini bisa berbulan-bulan, berminggu-minggu, ataupun bertahun-tahun. Nah, untuk reaksi cepat yaitu terjadinya bom atom. Nah, selain cepat, dia mempunyai energi yang sangat besar dan daya rusak yang sangat berbahaya. Untuk persamaan laju reaksi, yaitu misalnya 2A menjadi B. Persamaannya yaitu laju reaksi sama dengan min setengah dikali delta konsentrasi A dibagi delta T, atau laju reaksi sama dengan delta konsentrasi B dibagi delta T. Nah, untuk setengah ini yaitu koefisien reaksi. Dan delta konsentrasi A ini maksudnya yaitu perubahan reaktan. Dibagi delta T yaitu perubahan waktu. Untuk B ini yaitu produk. Nah, untuk reaksi yang lebih lengkap atau yang melibatkan bukan hanya satu reaktan, bisa contohnya yaitu misalnya A kecil dikali A besar ditambah B kecil kali B besar dan berubah menjadi C kecil kali C besar ditambah D kecil dikali D besar. Untuk laju reaksinya yaitu sama dengan min 1 per A kecil dikali delta konsentrasi A dibagi delta T sama dengan min 1 per B dikali delta konsentrasi B per delta T sama dengan 1 per C kecil dikali delta konsentrasi C per delta T sama dengan 1 per D kecil dikali delta konsentrasi D dibagi delta T. Nah, untuk masing-masing koefisien A kecil, B kecil, C kecil, D kecil ini akan berbanding terbalik dengan lajunya. Dan tiap kali reaktan akan bernilai negatif dan produk bernilai positif. Nah, untuk selanjutnya yaitu faktor-faktor laju reaksi. Ini ada 4, yaitu luas kontak, konsentrasi reaktan, suhu reaksi, dan adanya katalis. Untuk luas kontak yaitu semakin besar luas kontak, maka reaksi akan berlangsung lebih cepat. Contohnya, air dalam bak. Nah, konsentrasi reaktan ini yaitu semakin tinggi konsentrasi, maka peluang untuk bertumbukan semakin besar sehingga reaksi semakin banyak atau cepat. Contohnya pasar modern dengan pasar tradisional. Untuk suhu reaksi, yaitu jika suhu dinaikkan, maka reaksi endoterm akan berlangsung lebih cepat. Contohnya pelarutan gula. Nah, pelarutan gula ini kalau dilarutkan dengan air panas akan cepat larut.
untuk adanya katalis, yaitu adanya katalis ini akan mempercepat reaksi seperti mengunyah makanan. Hukum laju reaksi mengatakan bahwa pengukuran laju secara percobaan menghasilkan hukum laju yang menyatakan laju dalam konstanta laju dan konsentrasi reaktan. Nah, misalnya A kecil dikali A besar ditambah B kecil dikali B besar menjadi C kecil kali C besar ditambah D kecil kali D besar. Nah, untuk persamaan lajunya yaitu K maksudnya konstanta dikali konsentrasi A pangkat X dikali B konsentrasi B pangkat Y. Nah, ini untuk A, B, C, D kecil ini yaitu koefisien reaksi. Nah, untuk K ini konstanta laju dan Y ini yaitu order reaksi, di mana ditentukan konsentrasi reaktan bukan ditentukan oleh konsentrasi produk. Nah, dalam konstanta laju ini hanya bergantung pada A dan B, bukan C dan D. Nah, untuk selanjutnya yaitu macam-macam order reaksi. Ada order 0, order 1, dan order 2. Nah, untuk order 0, yaitu reaksi yang jika perubahan konsentrasi reaktan tidak mempengaruhi laju. Persamaannya yaitu A menjadi produk. Nah, untuk lajunya yaitu sama dengan min delta konsentrasi A dibagi delta T. Untuk order 0, laju reaksinya yaitu konstanta atau K dikali konsentrasi A pangkat 0. Nah, untuk konsentrasi A pangkat 0 ini sama dengan 1. Lalu dibuat persamaan menjadi garis linier, yaitu laju sama dengan delta konsentrasi A dibagi delta konsentrasi A pangkat 0. Atau laju sama dengan min K dikali delta T. Lalu diintegralkan menjadi konsentrasi A dikurangi konsentrasi A pangkat 0 sama dengan min K dikali delta T. Kalau dibuat persamaan garis lurus, itu akan menjadi A min A pangkat 0 sama dengan min K dikali T. Nah, untuk A min A pangkat 0 ini bisa dimisalkan yaitu Y. Dan untuk min K ini yaitu slope atau gradien M kecil. Lalu yang T yaitu bisa dimisalkan X. Nah, untuk menghitung konstanta lajunya yaitu K sama dengan min delta konsentrasi A dibagi delta T. Untuk satuan K-nya yaitu molaritas dikali detik pangkat min 1. Untuk menghitung paruh waktu yaitu sama dengan konsentrasi A sama dengan min K kali T plus konsentrasi A pangkat 0. Nah, waktu yang dibutuhkan agar konsentrasi pada saat paruh waktu yaitu setengah, sehingga menjadi konsentrasi A pangkat 0 dibagi 2K. Nah, untuk order 1, contohnya A menjadi produk, sehingga kan lajunya ada 2, yaitu laju sama dengan min delta konsentrasi A dibagi delta T, dan laju satunya yaitu K dikali konsentrasi A. Lalu kedua laju tersebut disamakan menjadi min delta konsentrasi A dibagi delta T. Jika dipersamakan, yaitu min delta konsentrasi A per delta T sama dengan K kali konsentrasi A. Lalu didiferensialkan menjadi min D konsentrasi A dibagi
dt sama dengan K kali konsentrasi A. Lalu menjadi min D konsentrasi A dibagi konsentrasi A sama dengan min K dt. Dengan mengintegralkan T0 atau mula-mula menjadi T dan A0 ataupun mula-mula menjadi A, sehingga menjadi ln konsentrasi A dikurangi ln konsentrasi A pangkat 0 sama dengan K kali T, atau ln konsentrasi A dibagi konsentrasi A pangkat 0 sama dengan min K kali T. Untuk persamaan garis lurus menjadi ln konsentrasi A sama dengan min K kali T ditambah ln konsentrasi A pangkat 0. Nah, untuk ln konsentrasi A ini bisa dimisalkan Y, lalu min K ini yaitu M kecil atau gradien, lalu T ini X, dan ln konsentrasi A pangkat 0 ini bisa dimisalkan B. Untuk menghitung waktu paruh, yaitu T sama dengan 1 per K ln kali ln konsentrasi A pangkat 0 dibagi konsentrasi A. Nah, waktu paruh yang dibutuhkan ini untuk konsentrasi menjadi setengah dari konsentrasi mula-mula. Maka T itu akan sama dengan T sama dengan setengah, sehingga menjadi T setengah sama dengan 1 per K kali ln konsentrasi A pangkat 0 dibagi konsentrasi A pangkat 0 bagi 2. Nah, jadi T setengah sama dengan ln kali 2. Lalu sama dengan 0,693 per K. Nah, jadi persamaan ini yaitu tidak pernah bergantung pada konsentrasi reaktan. Waktu paruh selalu konstan dan nilainya berbanding terbalik dengan konstanta laju. Yaitu untuk selanjutnya yaitu order 2. Contohnya A menjadi produk, lajunya yaitu sama dengan min delta konsentrasi A dibagi delta T. Nah, dalam pemahaman hukum laju secara umum, laju itu yaitu banyaknya perubahan konsentrasi tiap satuan waktu, sehingga order 1 dan order 2 itu sama. Nah, jika berkenaan konstanta laju, maka dijumpai oleh pangkat 2, sehingga menjadi K kali konsentrasi A pangkat 2. Untuk satuannya yaitu 1 per M atau molaritas dikali detik. Nah, untuk menghitung persamaan lajunya yaitu menggunakan kalkulus, sehingga kita dapatkan 1 per konsentrasi A sama dengan 1 per konsentrasi A pangkat 0 ditambah K kali T. Nah, untuk menentukan waktu paruh yaitu sama dengan 1 per setengah dikali konsentrasi A pangkat 0 dikurangi 1 per konsentrasi A pangkat 0 sama dengan K kali T setengah. Lalu 1 dikurangi setengah dibagi setengah kali konsentrasi A pangkat 0 sama dengan K dikali T setengah. Nah, jadi hasilnya setengah dibagi setengah kali konsentrasi A pangkat 0 sama dengan K kali T setengah. Lalu 1 dibagi konsentrasi A pangkat 0 sama dengan K kali T setengah. Hasilnya T setengah sama dengan 1 per konsentrasi A pangkat 0 dikali K. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Mungkin jika ada salah kata maupun cara penjelasannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.